Saat ini masih banyak yang belum kita ketahui tentang abad kekosongan, namun pada saat yang sama juga terdapat banyak karakter yang sudah cukup banyak kita ketahui. Tentu saja ada karakter yang sudah jelas seperti Joy Boy, Imu, dan Zunesa, namun ada juga beberapa karakter yang tidak jelas seperti Raja Don Quixote, Man Meyer, atau bahkan seperti Davy Jones yang membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang abad kekosongan. Jadi mari kita bahas setiap karakter dari abad kekosongan yang kita ketahui saat ini. Untuk memulainya, tentu saja kita perlu berfokus pada tokoh protagonis dalam kisah ini yaitu Joy Boy dan Nika. Namun sangat penting untuk dipahami bahwa Joy Boy dan Nika bukanlah orang yang sama melainkan dua entitas yang terpisah. Saya akan mencoba menjelaskannya semampu saya, namun ini sedikit rumit, jadi harap simak penjelasannya sampai akhir. Sebagai permulaan, ada sosok Dewa Matahari Nika yang disebut sebagai prajurit pembebasan. Nika adalah sosok mitos yang dipercaya sebagai dewa di banyak kebudayaan kuno. Namun secara fisik dia adalah seseorang yang tidak pernah benar-benar ada di dunia. Hal ini dikemukakan oleh Kuma dan Saturnus yang menyatakan bahwa Nika tidak pernah ada di dunia melainkan merupakan sosok fiksi dalam legenda yang pada dasarnya hanya ada dalam cerita khayalan. Kuma secara khusus menggambarkan Nika dengan kata yang sangat penting yaitu menjadi pahlawan super yang kekuatan supernya adalah kemampuan membuat orang tertawa dengan tingkah konyolnya. Nika juga memiliki tubuh yang elastis yang terbuat dari karet yang memungkinkannya untuk merenggang seperti karakter kartun dan membuat siapapun yang membaca ceritanya akan tertawa. Hal ini sama dengan tingkah laku Luffy saat dia dalam mode Gear 5 yang banyak membuat orang lain tertawa karena tingkahnya. Fakta bahwa Nika merupakan superhero dalam cerita fiksi dapat dengan mudah kita lihat dari julukannya yaitu Nika sang prajurit pembebasan yang dapat kita bandingkan dengan cerita fiksi lainnya yaitu seperti Sora sang prajurit laut yang dipercaya akan mewujudkan konsep laut dan pemerintahan dunia, namun ini akan kita bahas nanti. Nika selanjutnya digambarkan memiliki rambut bersih berbentuk api dan mengenakan pakaian berwarna putih meskipun biasanya hanya memakai pakaian dalam saja seperti karakter kartun lainnya yaitu Mickey Mouse. Nika juga digambarkan selalu tertawa mengikuti irama genderang yang disebut sebagai genderang pembebasan. Meskipun dua buah drum terlihat ada di pinggulnya, konon detak jantung Nika juga akan bergema dengan ritme yang lucu seperti suara drum saat pesta. Tokoh fiktif Nika ini menjadi disegani selama abad kekosongan dan menjadi idola para tahanan, budak, dan orang-orang tertindas di seluruh dunia yang begitu sengsara dalam hidupnya sehingga mereka menemukan panutan dalam sosok seperti Nika yang membuat mereka bisa tertawa hanya dengan membaca atau mendengar kisahnya. Oleh karena itu, Nika kemudian dipuja sebagai sosok Dewa Matahari, dewa yang mulai didoakan orang-orang dan bahkan ada yang berharap bahwa dewa tersebut benar-benar ada. Dan seperti yang dijelaskan Vegapunk sendiri, impian dan harapan orang-orang agar seseorang seperti Nika benar-benar ada menghasilkan lahirnya buah iblis spesial yaitu Hito Hito no Mi model Nika. Buah Zoan mistis ini memungkinkan seseorang mengubah tubuhnya menjadi karet dan bahkan mencapai transformasi yang membuat mereka lebih mirip dengan sosok Dewa Nika ketika buah iblis tersebut awakening. Setelah awakening dan bertransformasi menjadi wujud yang mengubah rambut dan pakaian penggunanya menjadi putih, tubuh penggunanya menjadi lebih bebas dan fleksibel hingga ke titik di mana mereka menjadi lebih lucu dan menimbulkan tawa bagi orang lain seperti halnya Dewa Nika yang ada dalam legenda. Jantung mereka juga akan mulai berdetak mengikuti irama genderang pembebasan yang lucu dan lihatlah di sini letak perbedaannya karena Joy Boy sebenarnya adalah seorang pria sejati yang memang ada pada abad kekosongan. Meskipun pria ini dikenal dengan nama Joy Boy namun tidak diketahui apakah ini adalah nama aslinya atau hanya nama yang ia asumsikan, mengingat nama Joy Boy terdengar seperti nama panggilan dari seorang superhero seperti contohnya superhero Astro Boy. Namun paling tidak dia dikenal luas oleh teman-temannya, sekutunya, dan pihak-pihak lain dengan nama Joy Boy, jadi kita akan terus menyebutnya dengan nama itu. Joy Boy berasal dari kerajaan berteknologi maju dari abad kekosongan yang digambarkan sebagai kerajaan yang sangat besar. Dia akhirnya dikenal sebagai bajak laut pertama dalam sejarah dan terbukti merupakan tokoh kunci di kerajaan kuno dan klan Di yang diasosiasikan sebagai bagian dari kerajaan tersebut karena Imu menganggap klan Di adalah musuhnya di masa lalu. Namun aspek terpenting tentang Joy Boy tersirat bahwa dia merupakan pengguna buah iblis Hito Hito no Mi model Nika yang pertama. Dan dengan memakan buah iblis tersebut dan juga berhasil membangunkan awakening dari kekuatan buah iblis tersebut, Joy Boy berhasil berubah menjadi superhero seperti Nika yang ada dalam cerita dengan mewujudkan dirinya melalui transformasi buah iblis tersebut. Inilah mengapa Joy Boy dan Nika kadang-kadang diasosiasikan atau bahkan dikira sama karena Joy Boy ketika bertransformasi dengan kekuatan buah iblisnya dia terlihat seperti Nika, padahal Nika yang asli hanyalah superhero yang ada dalam cerita fiksi. Menurut Saturnus, dia menyatakan bahwa keinginan bucanir untuk menjadi Nika adalah alasan mengapa ras mereka perlu dihukum dan dibasmi. Pernyataan dari Saturnus ini menunjukkan bahwa Joy Boy mungkin sebenarnya adalah anggota dari ras bucanir dan dengan demikian pemerintah menghukum dan memperbudak ras bucanir karena takut salah satu dari mereka mencoba menjadi pengguna dari kekuatan buah iblis model Nika di masa depan. Karena ketakutan mereka terhadap garis keturunan itu terlihat ketika mereka ingin sekali mengeksekusi S karena dia merupakan anak kandung dari Roger.
Topi jerami yang ada di freezer di Mary Geoise ukurannya juga terlihat pas untuk dipakai oleh ras bucanir. Topi ini tidak bisa dibilang topi raksasa karena agak terlalu kecil jika dipakai oleh ras raksasa, tapi topi ini sangat cocok jika dipakai oleh ras bucanir, jadi masuk akal jika ini adalah topi dari Joy Boy yang asli. Namun mungkin saja pernyataan Saturnus ini memiliki maksud yang berbeda, hal ini juga cukup sulit untuk kita dapat memastikannya. Kita juga harus ingat bahwa buah iblis model Nika ini merupakan buah iblis tipe Zoan yang memiliki kekuatan tersendiri. Jadi meskipun Nika sendiri adalah sosok fiksi yang tidak pernah ada, namun Nika yang ada di dalam buah iblis tersebut adalah sesuatu yang memiliki kemauan sampai batas tertentu. Saya melihat hal ini ketika pengguna buah iblis tipe Zoan telah bangkit. Kemauan dari buah tersebut terwujud dalam kepribadian mereka atau bahkan mungkin dapat mengambil alih sepenuhnya kepribadian penggunanya jika tekad dari penggunanya tidak cukup kuat. Dan kita juga bisa melihat hal ini pada Luffy ketika bertransformasi menjadi Nika, saat dia mulai tertawa tak terkendali dan bahkan mengucapkan kata-kata dan konsep yang tidak seharusnya dia ungkapkan, seperti menyebut kata fajar yang merupakan sebuah konsep yang sangat terkait dengan orang-orang di dunia. Anehnya juga klan Di dan bahkan lirik dari Big Shake menunjukkan kemungkinan adanya hubungan antara lagu tersebut dengan Nika. Namun, Luffy yang mendapatkan buah iblis tersebut sekarang membuktikan bahwa Joy Boy yang asli memang sudah mati pada abad kekosongan 800 tahun yang lalu. Buah iblis tersebut bereinkarnasi ke dunia ini dan pemerintahan dunia mencoba untuk merebutnya. Namun diyakini bahwa atas kemauannya buah tersebut menyembunyikan diri selama 800 tahun dan pemerintahan dunia tidak dapat merebutnya. Mereka mengklaim bahwa buah tersebut belum pernah terbangun selama berabad-abad, meskipun tidak jelas apakah ini mengacu pada abad kekosongan, atau apakah ada pengguna lain di antara 800 tahun tersebut yang tidak pernah membangkitkan buah tersebut, atau apakah buah tersebut tidak pernah dimakan sampai Luffy memakannya di masa sekarang. Jadi setelah jangka waktu 800 tahun, Luffy menjadi pengguna baru dari buah tersebut dan oleh Tsunesa juga telah disebut sebagai Joy Boy. Tsunesa mengklaim bahwa Joy Boy telah kembali dalam bentuk pengguna baru yang telah membangkitkan buah tersebut. Oden juga menyatakan bahwa suatu hari nanti Joy Boy akan datang ke negeri Wano, serta Otohime dan Neptune juga menyatakan hal yang sama bahwa Joy Boy yang akan datang akan bertemu dengan Shirahoshi. Roger juga sempat menyinggung bahwa kemungkinan besar ini adalah pertemuan dua raja yang dikatakan oleh Raja Laut, meskipun kita tidak dapat memastikannya. Dipercayai bahwa Joy Boy yang baru ini akan memenuhi keinginan masyarakat dan membantu membawa fajar baru bagi dunia bersama dengan salah satu dari senjata kuno Poseidon, yaitu Shirahoshi, tapi kita tidak tahu apakah hal ini sudah diramalkan, dan apakah Luffy adalah orang yang terpilih, atau mereka hanya berharap seseorang akan muncul ketika salah satu dari senjata kuno itu telah terlahir kembali, yaitu Shirahoshi, dan Luffy adalah seseorang yang mereka nantikan selama ini berdasarkan dari buah iblisnya dan impiannya. Seperti yang dikatakan Roger, dia datang terlalu dini karena Shirahoshi belum lahir, jadi mereka hanya bisa berharap ada orang lain yang bisa melampaui mereka dan menjadi Joy Boy yang baru. Sosok Joy Boy yang baru ini kemudian diharapkan menemukan apa yang kemudian dikenal sebagai One Piece, yang merupakan harta karun yang tertinggal di pulau rahasia terakhir di Grand Line yang terkait dengan Joy Boy dalam beberapa aspek. Roger sepertinya menggambarkannya sebagai kisah tertawa, sebuah cerita yang membuat Roger dan krunya tertawa sama seperti Nika yang digambarkan dapat membuat orang lain tertawa. Saya pribadi berspekulasi bahwa kisah tertawa ini mungkin merupakan kisah asli yang dibintangi oleh Nika, namun perlu diingat bahwa itu hanyalah spekulasi pribadi saya. Ngomong-ngomong soal ini, Joy Boy sudah berjanji dengan penduduk Pulau Manusia Ikan yang melibatkan kapal Noah, yang menurut Neptunus bahwa Ratu Otohime dulu mempunyai mimpi suatu saat manusia ikan dapat hidup berdampingan dengan manusia di atas permukaan laut. Hal ini berarti bahwa kapal Noah dimaksudkan untuk membantu emigrasi para penduduk Pulau Manusia Ikan. Karena hanya Poseidon yang dapat memindahkan kapal Bahtera tersebut dengan cara memerintahkan para raja laut untuk menyeret rantai besar yang ada pada kapal Noah. Namun Joy Boy meninggal dunia tanpa bisa menepati janjinya, sehingga ia meninggalkan surat permintaan maaf dalam bentuk poneglyph. Penduduk Pulau Manusia Ikan bersumpah untuk melindungi kapal Noah selama berabad-abad hingga munculnya kembali sosok Joy Boy yang dapat bertemu kembali dengan Poseidon yang baru dan memenuhi janjinya.